Selain hold suatu saham untuk menunggu harga sahamnya naik, investor juga bisa hold suatu saham untuk mendapatkan dividen setiap tahun sehingga suatu saat hasil dari dividen saja sudah cukup untuk pensiun. BBCA dan BBRI akan saya jadikan contoh perbandingan kenapa ada cara lain yang lebih tenang dan pasti daripada menunggu kenaikan harga saham yang selalu naik turun setiap tahun. Ini adalah historis pembagian dividen per lembar dari BBCA. Pada 2011, BBCA membagi dividen sebesar Rp22,7 per lembar. BBCA menaikkan dividen per share-nya menjadi Rp32 di 2015. Dividen per share terus dinaikkan hingga di tahun 2019 sudah menjadi Rp71 per lembar. Di tahun 2021, dividen per share sudah meningkat lagi menjadi Rp145 per lembar. Jika kita rata-rata, maka setiap tahun dividen BBCA mengalami kenaikan sekitar 20,3%, hampir sama dengan rata-rata kenaikan harga sahamnya. Sekarang mari kita hitung berapa dividen yield kita di 2021 jika misalnya kita sudah beli di harga awal tahun 2011 di Rp1.300 per lembar dan hold hingga 2021. Yield saat pertama beli di 2011 adalah 1,74% yang didapat dari membagi dividen per share yaitu Rp22,7 per lembar dibagi dengan harga beli di Rp1.300 per lembar. Tanpa melakukan apa-apa, hanya menunggu, maka di tahun 2015 yield kita akan menjadi 2,46%. Ternyata laba dan bisnis BBCA terus bertumbuh, sehingga pada 2019 yield kita sudah meningkat lagi menjadi 5,46%, lebih tinggi dari deposito mayoritas bank. Jika kita berhasil terus hold saham BBCA saat lockdown 2020, ternyata dividen per share tetap dinaikkan sehingga yield kita naik menjadi 8,15%, lebih tinggi dari obligasi. Dan investor yang membeli di harga awal 2011 dan hold terus tanpa ngapa-ngapain, di 2021 yield dari dividen sudah menjadi 11,15%. Lalu, berapa dividen yield kita jika kita terus hold saham BBCA 10 tahun ke depan? Jika BBCA berhasil terus menaikkan dividen per share-nya dengan rata-rata 20,3% per tahun, maka jumlah dividen per lembar di tahun ke-10 akan menjadi Rp920,5 per lembar. Artinya, yield saat itu akan menjadi 70,8%. Dari dividen saja, kita sudah mendapatkan dividen 70,8%. Enak ya? Oke, kenaikan dividen pastinya akan semakin rendah setiap tahun karena semakin besar perusahaan maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Kita anggap saja kenaikan rata-rata dividen di 10% per tahun. Maka di tahun ke-10 kita akan mendapatkan yield sebesar 28,9%. Yield ini saja sudah merupakan return yang sangat besar. Sekarang kita akan coba hitung BBRI dengan menggunakan periode yang sama dengan BBCA tadi. Di tahun 2011, dividen per share sebesar Rp24,46 per lembar. Dividen per share naik menjadi Rp62,33 per lembar di 2015. Kemudian menjadi Rp168,11 per lembar di 2019. Dan sayangnya di 2020, BBRI memutuskan untuk menurunkan dividen per share menjadi Rp98,90 per lembar. Dividen per share kemudian dinaikkan kembali di 2021 menjadi Rp174,25 per lembar, lebih tinggi dari dividen per share tahun 2019. Jika kita rata-rata kenaikan dividen per lembar di periode ini, maka rata-ratanya sebesar 21,6% per tahun, sedikit lebih tinggi dari BBCA. Jika kita membeli BBRI di harga awal tahun 2011 di Rp1.030 per lembar, maka dividen yield kita saat itu adalah 2,37%. Dividen per share dibagi harga pembelian, yaitu Rp24,46 per lembar dibagi Rp1.030 per lembar. Di tahun 2015, saat dividen per share naik menjadi Rp62,33 per lembar, yield kita juga akan meningkat menjadi 6,05%. Di tahun 2019, kita akan menerima 16,3% sendiri dari dividen. Sedangkan saat BBRI menurunkan dividen per share-nya menjadi Rp98,90 per lembar, yield kita akan turun menjadi 9,6%, masih lebih tinggi dari yield tahun 2016 ke belakang. Di tahun 2021, kita akan menerima dividen 16,9%. Dividen yield kita akan selalu meningkat seiring dengan kenaikan dividen per share suatu saham. Capital gain tidak pasti dan harus dijual jika ingin dinikmati. Sedangkan dividen bisa kita tarik setiap tahun dan nikmati tanpa mengurangi saham yang kita miliki.
Jika kita reinvest dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham BBRI, maka jumlah dividen akan semakin besar lagi di tahun-tahun berikutnya. Lalu, berapa jumlah dividen yang akan kita terima jika kita memutuskan untuk terus hold BBRI 10 tahun ke depan? Dengan asumsi BBRI bisa mempertahankan rata-rata kenaikannya di 21,6% per tahun, maka di tahun ke-10 nanti kita akan menerima dividen per share sebesar Rp1.231,71 per lembar atau 119,5% dividen yield. Ingat ya, karena harga beli kita di 1030 di tahun 2011 yang lalu, maka tinggal dibagi saja dividen per share saat ini dengan harga beli awal kita. Jika kita ambil rata-rata yang lebih konservatif, misalnya 10 tahun ke depan rata-rata kenaikan dividen per share 10% per tahun, maka di tahun ke-10 kita masih akan tetap menerima yield jumbo sebesar 43,8%. Kalau sudah begini, kita tidak perlu melirik RDPU maupun obligasi lagi, karena return per tahun dari dividen BBRI saja sudah sangat besar. Bahkan jika dividen per share BBRI tidak tumbuh dan hanya stagnan di Rp451,96 per lembar untuk tahun-tahun berikutnya, kita masih akan tetap menerima dividen 43,8% setiap tahun. Ini adalah pertumbuhan laba bersih BBCA, di mana laba tahun 2022 mencapai 40,7 triliun, tertinggi dalam sejarahnya. Untuk mendapatkan dividen yang berkualitas seperti BBCA dan BBRI barusan, kita harus memiliki saham yang berfundamental baik dan labanya juga terus growing setiap tahun. Jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk atau menurun, maka dividen pasti juga akan diturunkan atau bahkan disuspend. Dividen kemungkinan besar akan dinaikkan mengikuti kenaikan laba. Ini adalah laba bersih BBRI dari 2010 hingga 2022, di mana BBRI berhasil mencetak laba Rp51,4 triliun di 2022. Sedangkan laba di tahun 2020 ternyata mengalami penurunan. Hal inilah yang membuat BBRI menurunkan dividen per share-nya di tahun 2020 untuk menjaga kestabilan finansial perusahaan. Kita bisa memaklumi kinerja laba BBRI yang tidak sebaik BBCA, karena nasabah BBRI yang lebih banyak dari kalangan UMKM, di mana pada masa lockdown 2020 yang lalu benar-benar tidak bisa menjalankan kegiatan usaha, yang akhirnya berimbas juga pada kinerja laba dari BBRI. Selain pertumbuhan laba, kita juga perlu memperhatikan dividen payout ratio atau berapa porsi dari laba yang dibagikan untuk dividen. Semakin rendah payout, maka biasanya semakin baik, karena potensi pertumbuhan dividen ke depan lebih terjaga. BBCA untuk dividen tahun buku 2021 memiliki dividen payout ratio sebesar 56,6%. Sedangkan BBRI dividen payout ratio-nya mencapai 85%. Artinya 85% laba dari BBRI digunakan untuk membagi dividen. Jika kita lihat ke belakang, sejak 2011, dividen payout ratio BBRI terus mengalami peningkatan dari 20% di tahun 2011 menjadi 85% di tahun 2021. Ini cukup mengkhawatirkan karena pertumbuhan dividen ke depan dari BBRI akan sangat tergantung dari pertumbuhan laba. Selama laba terus bertumbuh, maka dividen harapannya juga akan terus dinaikkan. Untuk dividen payout ratio dan potensi pertumbuhan dividen ke depan, BBCA jelas lebih baik dari BBRI, walaupun sebagai trade-off-nya, dividen BBCA menjadi lebih kecil dari BBRI. Jadi, untuk meringkas seluruh pembahasan di video ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dividen dari saham yang tepat secara jangka lama, jika disiplin dan sabar bisa menjadi sumber utama pemasukan di masa depan. Kedua, untuk mendapatkan dividen seperti BBCA dan BBRI, belilah perusahaan yang memiliki kualitas bisnis dan laba yang baik. Ketiga, perhatikan juga dividen payout ratio. Semakin rendah, maka akan semakin baik. Apalagi jika teman-teman bisa menemukan saham dengan dividen payout ratio di bawah 50%, tapi yieldnya sudah berada di atas 3%. Keempat, penurunan harga saham bisa menjadi kesempatan emas untuk berburu saham-saham seperti BBCA dan BBRI, karena penurunan harga saham akan menjadikan starting yield semakin besar. Contohnya di market crash 2020 yang lalu, investor bisa mendapatkan dividen yield di sekitar 5% dari BBRI jika berani membeli di harga bawah. Di simulasi tadi, kita mulai dengan starting yield 1,74% di BBCA dan 2,37% di BBRI. Jika kita berhasil mendapatkan starting yield yang lebih tinggi, maka dividen kita akan bertumbuh jauh lebih cepat. Yang kelima, diversifikasi. Sebagus-bagusnya suatu saham, kita tetap tidak tahu masa depan.
seperti BBRI tadi yang menurunkan dividennya di 2020. Untuk itu, kita harus memiliki beberapa saham lain. 5 hingga 10 saham berkualitas saya rasa sudah cukup. Nah, bagaimana menurut teman-teman? BBCA atau BBRI yang lebih baik? Atau beli saja semua? Ketik pendapat teman-teman di kolom komentar.